Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang cost volume profit analysis. Nah, analisis biaya volume laba itu berkaitan dengan usaha untuk menentukan jumlah volume penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Asumsi-asumsi yang mendasari analisis biaya volume laba ini yaitu seluruh biaya produksi dan non-produksi dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetap akan tetap selama kisaran relevan tertentu yang digunakan dalam analisis. Total biaya variabel akan berubah secara proporsional seiring adanya perubahan dalam volume. Ini ada rumusnya. Titik impas. Kalau titik impas itu artinya tidak untung dan tidak juga rugi. Nol, labanya nol, bukan minus maupun positif. Jadi labanya nihil. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sehingga nanti kalau ada rumus di atasnya itu berarti total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Karena margin kontribusi adalah harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Itu adalah margin kontribusi. Oke. Nah, bila target labanya kita udah tentuin, yang kalau yang titik impas adalah labanya 0. Tapi jika labanya kita tentuin, labanya sekian. Berarti nanti jumlah unit yang harus terjual itu adalah total biaya tetap ditambah target laba operasi. Kalau tadi kan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, kalau yang ini total biaya tetap ditambah target labanya. Berapa laba yang kita inginkan? Itulah dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Ini adalah rasio margin kontribusi. Jadi tinggal kita sisipkan aja total biaya tetap ditambah target laba operasi. Itulah jumlah unit yang harus kita jual. Karena kita menginginkan labanya sekian juta, sekian miliar misalnya. Berarti tinggal kita tambahin aja. Nah, ada lagi rumusnya untuk target laba sebelum pajak. Untuk menghitung target laba sebelum pajak berarti target laba setelah pajak dibagi 1 dikurang tarif pajak. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada padat modal dan padat karya. Bahan bakunya untuk padat modal 10.000, padat karya biaya modal biaya bahan bakunya 11.200. Tenaga kerja langsung 12.000, padat karya 14.400. Bisa dilihat sendiri ini soalnya. Nah, yang diminta menentukan titik impas jika memilih metode produksi padat karya, berapakah jumlah unit yang harus dijual jika target laba operasinya 500 juta. Terus yang soal nomor 3, jika memilih metode produksi padat karya, tentukan jumlah unit yang harus terjual jika target labanya setelah pajak 350 juta. Tarif pajaknya 25%. Yang nomor 4, analisis what if. Jika. Nah, biaya pemasaran tetapnya ditingkatkan menjadi 1.250 juta. Komisi penjualannya 5% dari harga jual. Harga jualnya dinaikin 20% dari harga jual tim riset. Biaya bahan baku langsung per unit menjadi 12.500 karena meningkatkan kualitas.
Oke. Nah, di sini sudah masuk ke Microsoft Excel. Nah, kita hitung satu persatu dulu. Kita menghitung padat modal, baru nanti kita menghitung yang padat karya. Yang padat karya, yang ini padat modal. Kita nggak bisa hitung kedua-duanya sekaligus. Oke, untuk yang padat modal, di situ ada biaya variabel per unit. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi variabel. Nah, untuk yang bahan baku kita tinggal cocokkan aja. Kita tinggal salin aja. Bahan baku harganya 10.000. Berarti kita masukin 10.000. Tenaga kerja langsung 12.000. Berarti kita masukin 12.000. Biaya overhead variabel. Biaya overhead produksi variabel 6.000. Ini ya, 10.000, 12.000, 6.000. Berarti tinggal kita masukin 6.000. Biaya pemasaran variabel ada 4.000. Biaya pemasaran variabel 4.000. Biaya administrasi variabel ada 1.000. Biaya administrasi variabel 1.000. Oke. Tinggal kita jumlahkan. Sehingga totalnya 33.000 untuk biaya variabel per unit. Terus kita masuk ke biaya tetap produksinya. Biaya tetap produksi, kita lihat biaya overhead produksi tetap. Biaya overhead produksi tetap. Biaya overhead produksi tetap. 4.880. Berarti 4.880. Biaya pemasaran tetap. Biaya pemasaran tetap, ini dia, 1 juta. 1 miliar. Berarti 1 miliar. Biaya administrasi tetap 250 juta. Kita input 250. Sehingga totalnya adalah 6.130 juta. Oke. Sehingga kita tinggal hitung jumlah titik impas. Kemarin rumusnya apa? Rumusnya adalah total biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Berarti harga jualnya berapa? Kita lihat di sini, kita buat dulu. Harga jualnya 75.000. Berarti harga jual 75.000. Ini harga jual. Harga jualnya 75.000 ya. Diingat-ingat. Oke, sehingga kita masuk ke jumlah titik impas. Jumlah titik impas rumusnya sama dengan total biaya tetap. Total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Margin kontribusi ya. Di enter. Berarti jumlah titik impasnya 145.952 unit. Kita masukin koma karena nanti labanya harus 0.
Sehingga penjualannya adalah sama dengan titik impas dikali harga 10 miliar 946 428.571. Biaya variabel sama dengan biaya per unit dikali titik impas. Hasilnya 4816. Sehingga margin kontribusi adalah penjualan dikurang biaya variabel. Hasilnya 6130 juta. 6 miliar 130 juta. Biaya tetapnya. Total biaya tetap tadi berapa? 6130. Sehingga labanya sama dengan margin kontribusi dikurangin biaya tetap. Sehingga dapat labanya berapa? 0. Berarti udah beler. Berarti ini jawabannya udah benar. Ini untuk yang padat modal. Kita masuk ke padat karya. Padat karya juga sama. Bahan bakunya sama dengan bahan baku. Padat karya ya, ingat yang padat karya. Bahan baku 11.200. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya. Yang padat karya, tenaga kerja langsung. 14.400. Biaya overhead produksi variabel. Biaya overhead produksi variabel 9.600. Terus biaya pemasaran variabel. Biaya pemasaran variabel sama 4.000. Terus biaya administrasi variabel sama dengan biaya administrasi variabel yang 1.000 ya. Ini dia. Kita enter. 1.000 sehingga totalnya adalah 40.200. Kita masuk ke biaya tetapnya. Yang pertama kita hitung biaya variabel dahulu, baru kita hitung biaya tetap. Biaya overhead produksi tetap. Biaya overhead produksi tetap. Biaya overhead produksi tetap. 4. Yang padat karya 2640. Terus biaya pemasaran tetap sama dengan biaya pemasaran tetapnya berapa? Biaya pemasaran tetap 1 miliar. Ini sama ya. Terus biaya administrasi tetap. Biaya administrasi tetap 250 juta. Sehingga totalin hasilnya 3890 juta. Jumlah titik impas. Rumusnya total biaya tetap dibagi margin kontribusi. Margin kontribusi adalah harga jual per unit 75.000 dikurangin biaya variabel per unit. Tutup kurung. Enter. Berarti 111.781 unit. Sehingga untuk sales-nya kita samain. Penjualan yang padat karya sama dengan 75.000 harganya dikali titik impasnya. Oke. Biaya variabel. Berarti biaya variabel dikali titik impas. Dikali titik impasnya.
Margin kontribusi berarti penjualan dikurang biaya variabel. Biaya tetap 3890. Sehingga labanya margin kontribusi dikurangin biaya tetap, labanya 0. Untuk yang padat karya selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, jika labanya berapa tadi? Bentar. Soal nomor 2. Jika memilih metode produksi padat karya, tentukan jumlah unit yang terjual jika target laba operasinya 500 juta. Jika labanya 500 juta. Berarti jika labanya, target laba operasi per unit. Target labanya 500 juta. Total biaya tetap. Total biaya tetapnya berapa? Yang padat karya. Total biaya tetap 3890. 3890. Oke. Total biaya variabel per unit. Total biaya variabel per unit. Yang padat karya. Padat karya tadi yang ini ya. Yang di bawah. 40.200. Sama dengan 40.200. Harga jualnya 75.000. Target laba operasi. Ini nggak usah per unit ya. Kita hapus saja. Target laba operasinya 500 juta. Sehingga jumlah unit yang harus terjual sama dengan total biaya tetap. Ingat, rumusnya tadi total biaya tetap ditambah target laba operasinya dibagi margin kontribusi. Margin kontribusi adalah harga jual dikurang biaya variabel per unit. Jadi yang harus terjual adalah 126.149 unit. Ini untuk soal nomor 2. Masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Jika masih padat karya, jika kita memilih produksi padat karya, jumlah unit yang harus terjual jika target labanya 350 juta. Kalau tadi kan 500 juta, ini target labanya 350 juta dan tarif pajaknya 25%. Laba setelah pajak ya, 350 juta. Laba setelah pajak 350 juta. Laba setelah pajaknya 350 juta. Tarif pajaknya 25%. Sehingga laba sebelum pajak, tadi rumusnya apa? Sama dengan laba ini dibagi 1 dikurang tarif pajak. Enter. 466,66666. Oke. Biaya tetap padat karya. Biaya tetapnya tadi berapa? Sama dengan 3890 juta. Biaya variabelnya 4
10.200. Harga jual per unitnya 75.000. Sehingga jumlah unit yang harus terjual berapa ya? Berarti sama dengan total biaya tetap dalam kurung dulu. Total biaya tetap ditambah target laba operasi sebelum pajak dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kita enter. Hasilnya 125.191 unit. Kita cek apakah betul titik impasnya sekian. 125.000 sama dengan titik impas dikali harga jual 75.000. Ini untuk menghitung sales. Biaya variabel titik impas dikali biaya variabel per unit 40.200. Sehingga CM kontribusi marginnya itu sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Biaya tetapnya 3890. Earning before tax. Laba sebelum pajak. Berarti kontribusi margin dikurangin biaya tetap. Inilah laba sebelum pajak. Pajaknya berapa? 25%. Sama dengan 25% dikali laba sebelum pajak. Sehingga earning after tax, laba setelah pajak, harus 350 juta. Karena kan target kita tadi labanya 350 juta. Jadi titik impasnya berapa? Di 350 juta labanya. Berarti kita cek ini dikurangin laba 350 juta balance. Balance ya untuk nomor 3. Masuk ke soal nomor 4. What if analysis. Biaya pemasaran ditingkatkan 1250, komisi penjualan 5%, harga jual naik 20%, biaya bahan baku langsung per unit 12.500. Kita lihat di sini. What if analysis. Biaya pemasaran tetapnya 1250, komisi penjualannya 5%, harga jual barunya 90.000, harga bahan baku barunya 12.500. Kita input angkanya. Bahan baku langsung sama dengan bahan baku barunya berapa? 12.500. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung. Yang padat karya ya, tetap yang padat karya 14.400. Ini dia tadi soalnya, tetap what if analisisnya tetap padat karya. Kita lihat. Menggunakan metode padat karya. Tetap yang padat karya ya. Jadi yang padat modal nanti kita abaikan dulu aja. Ini kita bahas yang padat karya karena intinya sama. Oke, untuk yang tenaga kerja langsung 14.400. Terus biaya overhead variabel. Biaya overhead produksi variabel 9.600. Terus komisi penjualan. Komisi penjualan, ada masuk komisi penjualan ya, sama dengan 5% kali harga jual. Harga jualnya berapa? 90.000. Sehingga 4.500. Biaya pemasaran variabel.
biaya pemasaran variabel. Biaya pemasaran variabel ini dia 4.000. Biaya administrasi variabel. Biaya administrasi variabel 1.000. Sehingga totalnya kita jumlahin 46.000. Oke. Nah, setelah itu kita hitung lagi untuk biaya tetap yang produksi maupun yang non produksinya. Biaya overhead produksi tetap. Biaya overhead produksi tetap. Biaya overhead produksi tetap. Ini dia 2640. Biaya pemasaran tetap. Biaya pemasaran tetap. Berubah atau enggak? Biaya pemasaran tetap 1250. Dahulunya 1 miliar kan? Jadi 1250 kan dia what if analisisnya. Terus biaya administrasi tetap. Biaya administrasi tetap. Nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma ini doang. Biaya administrasi tetap 250 juta. Sehingga total biaya tetap adalah 4 miliar 140 juta. Jumlah titik impasnya sama dengan total biaya tetap bentar. Tadi ada oke, nggak ada jumlah yang diubah lagi. Oke. Total biaya tetap dibagi harga jual per unit 90.000 kan? Harga jual per unit dikurang biaya variabel. Dikurang biaya variabel per unit. 94.090 unit ya. Jadi penjualannya adalah sama dengan titik impas dikali harga jual 90.000. Biaya produksi berarti titik impas dikali biaya variabelnya. Kontribusi margin sama dengan penjualan dikurang biaya produksi. 4140. Biaya tetapnya 4140 kan? Sehingga profitnya kontribusi margin dikurangin biaya tetap. Hasilnya 0. Oke, hasilnya udah 0. Demikian untuk menghitung titik impas, baik yang labanya 0 atau labanya yang sudah kita tetapkan berapa yang harus kita produksi. Oke, sampai sini cukup. Minggu depan kita masuk yang cost volume profit yang majemuk, yang lebih dari satu macam produksi. Ini masih satu produksi ya.